Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya saat ini berada di depan sebuah rumah milik warga di Komplek Margawangi. Namanya Rumah Baca Buku Sunda. Saya jadi penasaran karena konon kabarnya sang pemilik memberikan secara cuma-cuma untuk para pembaca. Assalamualaikum. Sampurasun. Ini sahabat, koleksi buku-buku di rumah baca yang konon kabarnya mulai dari buku-buku jadul zaman baheula sampai sekarang lengkap ada. Dan seperti yang sudah saya tadi sampaikan di opening, Wasas, pemilik rumah baca ini, memberikan layanan secara cuma-cuma, terutama untuk warga sekitar, ya, untuk warga sekitar yang hobi membaca dan haus akan ilmu pengetahuan. Kalau tadi di plang disebut buku-buku Sunda, ini memang kebanyakan buku-buku Sunda. Tapi bahasa Indonesia ada ya, Wak? Ya. Ya, inilah sang pemilik Wasas. Punten ya pakai masker ya. Mangga. Pada tenang. Protokol kesehatan. Mangga. Nuhun, Wak. Menarik sekali, Wak menyediakan sebuah rumah yang penuh sesak dengan buku-buku yang beraneka ragam dan dipinjamkan terutama untuk warga sekitar secara cuma-cuma. Ini ada apa ini, Wak? Maksud Wak ini mengadakan seperti ini apa nih tujuan Wak? Tidak ada tujuan sebetulnya mah yang spesifik gitu ya. Tapi lebih cenderung ke berbagi kegembiraan dengan membaca. Nah, itu sakit tuh. Berbagi kegembiraan dengan membaca. Perlu Anda ketahui sahabat, saya sendiri juga pada tahun 2005 sampai dengan 2010, ketika saya suka menulis skenario untuk sinetron yang berlatar belakang sejarah di 2 stasiun TV nasional, kalau kekurangan bahan terutama untuk referensi sejarah, saya larinya ke sini. Ke rumah bacanya Wasas. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Jadi ceritanya tidak pure fiktif, tapi ada latar belakang sejarah, dan di sini saya banyak menemukan referensi sejarah. Ini kenapa Wak mengkhususkan kebanyakan Sunda nih, Wak? Karena punya saya. Karena punya saya dan Wasas orang Sunda. Ya, begitulah keramahan Wasas. Demikian sapaan akrab kami pada pria yang kini memasuki usia 70 tahun ini. Sempal kapiguyon atau bercandaria adalah memang bagian dari ciri khas orang Sunda yang someah kasema, ramah pada tamu. Menurut penuturan Mamat Sasmita, nama lengkap Wasas ini, rumah baca didirikan 2 windu yang lalu, tepatnya pada tahun 2004. Dan kini koleksi buku rumah bacanya tidak kurang dari 8.000 buku. Namun demikian, Wasas tidak berani menamai rumah bacanya dengan perpustakaan. Karena untuk kategori perpustakaan, konon harus setidaknya memiliki 10.000 buku. Di rumah baca, koleksi buku yang ada terbagi 30% berbahasa Sunda, 70% campuran. Ada yang tentu saja berbahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Namun demikian, semua buku tetap berkaitan dengan Kasundaan, terdiri dari beberapa kategori: sastra, sejarah, kamus, Sunda Belanda, Belanda Sunda, Inggris Sunda, Sunda Inggris. Juga ada novel, kumpulan carpon, bacaan anak, dan lain sebagainya. Yang sekali lagi semua terkait dengan hal tentang Sunda. Apa
siapa dan bagaimana Sunda. Sedangkan tentang tokoh ada biografi penghulu Haji Hasan Mustafa yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung. Ada juga biografi sastrawan Sunda kenamaan seperti Muhammad Musa. Pokoknya sahabat, penamaan rumah baca memang sangat tepat untuk rumah koleksi ribuan buku milik Wasas yang luar biasa ini. Terkait dengan buku paling tua dari koleksi miliknya, Wasas masih menyimpan dan merawatnya di rak buku rumah baca tersebut dengan baik. Beberapa di antaranya ada buku yang terbitan tahun 1800-an. Wow! Ditanya tentang Wasas, mengapa mengkoleksi buku sebanyak itu? Ternyata masa kecil Wasas yang sering mendengar dan membaca tentang dongeng-dongeng Sunda yang seru. Begitulah memang pada zaman baheula yang sangat sedikit sarana hiburan itu. Begitu penuturan Wasas yang pernah menjadi pemimpin redaksi salah satu majalah Sunda di Bandung ini. Yang paling ingat cerita itu yang dibacakan oleh orang tua saya zaman tahun-tahun itu, tahun 60-an, adalah Wawacan Purnama Alam. Wawacan Purnama Alam ini menurut saya ceritanya sangat ramai, heroik, kemanusiaannya tinggi, dan lain-lain. Tapi ada hal-hal sedikit mistis juga, gitu. Jadi menarik buat saya. Tiada bedanya dengan kita nonton film Harry Potter saat sekarang. Iya. Nah, jadi menarik sekali gitu. Versi Sundanya juga ada ya. Versi Sunda ada Wawacan Purnama Alam. Ceritanya itu yang paling ramai itu kan yang punya peranannya itu adalah Ratna Suminar. Dia anak manusia yang digedekeun ku jin nepi ka jadi punya keahlian bisa ngaleungit, bisa naon, bisa kitu, bisa hiber, bisa segala rupa. Jadi rame lah gitu. Ya Harry Potter lah pokoknya. Harry Potter lah gitu. Harry Potter versi Sunda ya. Nah, itu. Dan itu tahun-tahun 50-an saya senang sekali mendengarkan cerita itu gitu. Iya. Nah, itu yang mendorong saya untuk mengoleksi beberapa buku gitu ya. Terus setelah saya kerja. Ya. Alhamdulillah saya kerja itu pernah keliling Indonesia. Nah, selama berada di daerah-daerah di luar Jawa gitu, katakanlah mulai dari Kalimantan, Sumatera sampai ke Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain, Sulawesi, Kalimantan. Kadang-kadang ada kerinduan dengan bahasa ibu. Nah, saya sering membeli saat itu. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal koleksi-koleksi rumah baca ini. Tahun berapa itu mulai? Setelah saya dapat gaji aja, yaitu sekitar tahun 75. Oh, berarti mengoleksi dari sejak tahun 75. Ya, begitu. Kalau boleh tahu nih instansi mana, pemerintah kah atau swasta nih, Wak? Pemerintah di BUMN, salah satu BUMN. Ya gitu. Wak juga kabarnya suka menulis. Sudah berapa buku dan judulnya apa saja, Wak? Kalau nulis artikel iya, tapi tidak dibukukan gitu, paling dibukukan oleh sendiri saja. Kalau buku berupa kumpulan itu lebih cenderung ke karya fiksi ya. Saya menulis beberapa cerita pendek, carpon, cerita pondok. Yang ke-1 itu Mainung Newak Cahaya. Itu kumpulan cerita pondok. Kedua akan terbit mungkin dalam tahun ini, ya mungkin beberapa hari lagi lah insya Allah. Itu judulnya Jampe Ngimpi. Jampe Ngimpi. Iya. Wah, luar biasa ini, dalam sekali ya. Jampe Ngimpi tadi Mainung Newak Cahaya, ini pasti syarat dengan bahasa sastra yang dalam sekali ini ya, sahabat. Ya. Kabarnya Wak juga pernah menjadi pemimpin redaksi sebuah majalah begitu, Pak?
Oh iya, apa namanya tuh, majalah bahasa Sunda bulanan, yaitu Cupu Manik. Cupu Manik ya. Cupu Manik tahun 2009 sampai 2012 atau berapa lah gitu. Sekitar dua tahun setengah lah gitu. Tidak berlanjut tuh ya. Tidak berlanjut, diganti karena saya merasa sudah tua, harus ada regenerasi, diganti sama yang muda gitu. Nah, sekarang mungkin majalahnya nggak tahu udah pindah ke online atau apa, saya tidak terlalu mengikuti selanjutnya. Saya sendiri sahabat pernah menemukan sebuah buku ketika saya masih belajar di kelas 1 SD. Itu artinya saya di tahun 74. Ya. Dulu waktu saya belajar baca kelas 1 kelas 2 SD tidak dengan bahasa Indonesia tapi dengan bahasa Sunda. Nama bukunya Taman Pemekar ya, Pak. Taman betul. Pemekar. Jadi saya baca ulang lagi sekarang di usia yang sudah di atas 50 tahun ini, rasanya sebuah wisata memori yang sangat luar biasa. Iya. Ya. Nah, untuk Anda sahabat yang ingin baca, ingin berwisata memori dengan ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam artikel dan tema dari buku-buku yang ada di koleksi UA yang tidak banyak sih kata gua, cuma 8.000, milik pribadi ya, ini bukan milik siapa-siapa, milik kuasa sendiri. Ya demikian, sebetulnya ingin saya tanyakan hal-hal lain juga tapi nanti di episode berikutnya. Pokoknya Anda yang ingin ke rumah baca, satu hal insya Allah tidak dipungut biaya asal bukunya kembali utuh. Jangan rusak, apalagi hilang, apalagi tidak dikembalikan. Kasihan yang lain yang pengen baca. Iya. Wak, terima kasih atas waktu yang Sami-sami, diberikan. ya. Hatur nuhun pisan, mudah-mudahan tidak bosan menerima saya ini. Iya, tentu lah, mohon maaf. Demikian sahabat, bincang-bincang asik dengan Wasas, pemilik rumah baca yang beralamat di Komplek Margawangi. Ya, nanti saya akan tulis nama alamatnya selengkap-lengkapnya untuk Anda semua dan juga alamat email Wa ya. Ada Wa ya alamat emailnya? Ada. Ada tuh ya, bisa berkomunikasi. Demikian sahabat, terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.